Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Amin. Dimanapun kita berada saat ini, kita siap memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, tanah hati kita yang terbaik untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan bagi kami Tuhan yang tiada henti-hentinya setiap hari berlimpah Tuhan. Kiranya Bapa, pelindungan-Mu juga Tuhan selalu menyertai kami Tuhan ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami, kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
jalanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada semangat saudara sekalian? Ada semangat saudara sekalian? Amin. Mari kita pujikan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, karena kita bersyukur Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin.
firman Tuhan pada hari ini. Kita persiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, hanya Kau Tuhan tempat perlindungan kami Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
kesesakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu firman Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga besar GPTI Gloria di mana saudara berada, kembali kita bertemu dalam ibadah online pada ibadah hari Minggu ini. Dan firman Tuhan saat ini yang ingin saya sampaikan adalah dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Rasul Yakobus menyatakan kepada yang dinamakan di sini adalah saudara-saudaraku. Maksudnya adalah saudara-saudara seiman, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus, termasuk saudara dan saya, orang percaya pada hari ini. Yaitu bahwa dalam kehidupan Kristen ini adalah suatu kehidupan bukan hanya senang-senang saja. Bukan hanya kehidupan yang hanya diberkati saja. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan, ya, hidup mudah-mudah saja, hidup senang-senang saja. Tetapi bukan demikian. Hidup kekristenan adalah suatu ketika akan mengalami pencobaan, bahkan berbagai-bagai pencobaan. Nah, bagaimana sikap kita? Misalnya seperti sekarang ini, termasuk kita banyak orang Kristen menghadapi satu kehidupan yang begitu sulit. Dengan merebaknya virus corona ini, banyak yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam keuangan, dan sebagainya. Belum lagi dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ada banyak yang bimbang, banyak yang khawatir, banyak yang takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang kita membaca tadi, apabila, ini yang harus kita menyadarinya. Apa maksudnya apabila?
apabila itu ya tempo-tempo, ya sewaktu-waktu. Jadi kehidupan Kristen itu sekalipun ada berbagai pencobaan, tetapi bukan berarti seterusnya hidup kita itu pencobaan melulu. Hidup kita itu susah melulu. Hanya sulit, masalah, terus-terusan dan tintinya. Tapi apabila itu ya suatu ketika itu akan terjadi, tetapi satu ketika apa yang terjadi itu pasti akan berhenti. Puji Tuhan ya, seperti malam ya. Itu tidak akan seterusnya, satu hari itu malam 24 jam. Tapi malam pasti akan berganti siang. Saat ini masih termasuk musim hujan. Kalau hujan deras, itu bukan berarti akan terus hujan. 10 tahun hujan terus. Ya. Hujan deras bagaimanapun pasti akan reda. Begitu juga dengan pencobaan. Pasti akan reda. Kalau saudara melewati lautan yang dilanda dengan gelombang dan badai, itu enggak selamanya gelombang, badai melulu. Kalau saudara naik pesawat terbang, itu juga ada turbulence, ada badai, tapi enggak selamanya badai. Orang berkata, badai pasti berlalu. Begitu juga percayalah saudara, badai corona ini pasti berlalu. Kalau enggak ya kita yang berlalu ya. Tetapi kita percaya segala pencobaan satu saat pasti akan berlalu. Dan kemudian dikatakan, saudara, bagaimana sikap kita kalau terjadi pencobaan itu? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata kara itu orang yang berbahagia, bersukacita karena menerima suatu keuntungan yang besar. Mengalami sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya jadi menghadapi ini semua kita jangan sedih. Tidak perlu frustrasi berkepanjangan. Anggap saja sebagai suatu sukacita. Anggap saja kita menerima suatu berkat daripada Tuhan. Karena apa? Di balik semuanya ini kita percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik terhadap kita semua. Nah, puji Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan pencobaan? Dari kata pirasmos artinya menguji sesuatu untuk mengetahui dan membuktikan keadaan, ya, bagaimana sebenarnya sesuatu yang diuji itu. Dan yang kedua, untuk memurnikan, untuk membersihkan, dan juga untuk memperbaiki. Saudara, saya teringat ketika pabrik jam arloji Seiko akan meluncurkan produk arloji Seiko di pasar. Sebelum itu suatu arloji ini yang sudah dibuat ya, dilempar dahulu sejauh 25 meter. Dan ternyata arloji yang dibuat itu masih ada kerusakan. Diperbaiki lagi. Dilempar lagi. Itu diuji namanya untuk mengetahui apakah
arloji yang dibuat itu sudah cukup kuat, kualitasnya bagus. Sampai akhirnya ketika dilempar dan membentur tembok yang keras, arloji ini tidak rusak. Saudara, tetap utuh, tetap baik. Membuktikan kualitasnya yang kuat. Barulah dilempar ke pasar. Kalau saudara punya handphone, HP Samsung itu, Samsung S10 atau S20, ya sebelum dilempar ke pasar itu dijatuhkan dulu. Ya, setinggi 2 meter. Kalau itu rusak, kalau lecet, belum boleh dilempar di pasar. Sampai akhirnya ketika dijatuhkan, tidak lecet, tidak rusak, barulah itu sudah teruji. Kalau tidak percaya, kalau saudara punya HP Note 10 misalnya, atau S20, saudara jatuhkan. Ya. Pasti nggak lecet, nggak rusak. Ya. Tapi saya tidak tanggung risikonya. Ya. Itu sudah teruji namanya. Kalau belum, diperbaiki. Dan begitu juga dengan seseorang yang menguji sesuatu logam itu emas atau bukan. Kalau kedapatan masih belum murni 24 karat, maka emas itu dimurnikan kembali. Sampai akhirnya murni. Jadi kita tahu maksud Allah melewati pencobaan ini, saudara. Tuhan mau membuktikan siapa sebenarnya kita. Bagaimana kualitas iman kekristenan kita. Dan Tuhan mau mengupgrade kita. Mau memurnikan kita. Sampai akhirnya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah mengizinkan suatu pencobaan untuk menguji hidup kita. Dalam Mazmur pasal 66 ayat 10 dikatakan, sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara, jadi pemazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan memurnikan umatnya. Bagaimana? Seperti orang memurnikan perak. Kita tahu bahwa perak itu dimurnikan bukan dengan pangsit mie jangkrik. Bukan dengan hanya cuma dilus-lus saja. Tetapi dibakar dengan api. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Tapi dalam Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak. Jadi kalau perak dengan api, ya, tetapi aku telah menguji engkau, atau Tuhan telah menguji umatnya termasuk saudara dan saya dalam dapur kesengsaraan. Jadi yang dimaksud dengan api itu adalah kesengsaraan. Apa kesengsaraan itu? Ya, suatu depression, affliction, trouble. Kita tahu kata sudah depression ya, satu tekanan. Tekanan hidup yang begitu berat. Affliction, suatu penderitaan, kesusahan, dan trouble. Persoalan, saudara, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, barangkali di antara saudara jemaat saat ini sedang mengalami kesengsaraan ini. Mengalami kesulitan, mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan. Juga mengalami suatu trouble
terutamanya akibat virus corona ini, ya, di seluruh dunia mengalami penderitaan ini. Pada hari-hari ini tidak terkecuali saudara dan saya. Nah, Tuhan punya maksud. Di ayat 11 dikatakan, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Rupanya umat Tuhan waktu itu terlalu banyak campuran. Ada berhala-berhala dalam hidup mereka. Mereka sulit untuk taat kepada kehendak Allah. Mereka cenderung untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Itu sebabnya saudara, Tuhan izinkan tekanan, kesulitan, persoalan terjadi dalam hidup mereka. Supaya benar-benar kembali mereka dimurnikan. Dan hidup mereka kembali memuliakan Allah. Seperti saat ini banyak orang Kristen. Namanya Kristen, tapi hidupnya, saudara lihat ya, tidak sungguh-sungguh memuliakan Allah. Masih banyak berhala, masih banyak campuran dalam hidupnya. Haleluya. Dan Tuhan mau kita menjadi umatnya yang murni. Yang sungguh-sungguh hidup kita memuliakan akan Tuhan. Saudara, mari kita baca Mazmur 119 ayat 67. Di sana dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janji. Ya, rupanya di sini ada anak Tuhan yang sebelum mengalami pencobaan itu, mengalami penindasan, hidupnya menyimpang. Ya, mungkin diberkati, makmur, aman, selalu nyaman. Tetapi malah hidupnya tidak karu-karuan. Malah menyimpang dari firman Tuhan. Coba saudara, kalau saudara pergi ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, di negeri-negeri barat, di waktu-waktu yang lalu, betapa majunya mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, betapa makmurnya secara ekonomi, tapi secara rohani, hari Minggu saja jarang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi dengan adanya virus corona ini kita melihat ya, di mana-mana orang mencari Tuhan. Di mana-mana orang berdoa. Di mana-mana orang, saudara, mereka mau bertobat kepada Tuhan. Makanya dalam ayat 71 Mazmur 119, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya saudara di dalam mengalami pencobaan hari-hari ini, kita bukan hanya merasakan tekanan, kesulitan dalam hidup, tapi biarlah kita boleh mendapatkan manfaat. Saudara, di balik pencobaan itu memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Biarlah apa yang kita alami hari-hari ini bukan menghancurkan iman kita, bukan semakin melemahkan kita, tapi biarlah ini, saudara, semakin menjadikan kehidupan kerohanian kita, kualitasnya semakin baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini selanjutnya, di samping kita menyadari ini hanya sementara, segera berlalu, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sebagai sukacita saja. Pasti ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, dan
Ini merupakan ujian iman kita yang akan memurnikan kita, yang akan menjadikan kualitas kehidupan rohani kita menjadi makin baik. Ya, olehnya firman Tuhan kemudian mengatakan supaya ujian iman ini menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Haleluya, ya. Jadi saudara-saudara, marilah dengan adanya berbagai pencobaan dalam hidup kita ini, ya, kita bukannya menjadi orang yang frustrasi, orang yang putus asa, tetapi menjadi orang yang memiliki suatu ketekunan. Haleluya. Kata ketekunan dari kata hupomone itu artinya suatu semangat tidak kenal menyerah dan tidak pernah putus asa. Tetap bertahan, terus berjuang sampai akhirnya mencapai kemenangan, ya, dan mencapai keberhasilan. Puji Tuhan, ya. Mungkin ada di antara jemaat saudara-saudara sekalian ya sudah mulai putus asa, sudah mulai frustrasi, kapan kesulitan ini akan berakhir, akan berlalu. Mari supaya kita bersabar, kita bertekun. Tuhan kuatkan saya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara sudah mulai putus asa, ingat ayat ini ya. Allah kita itu setia, yang tidak akan Tuhan itu membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Sehingga pencobaan itu pencobaan yang biasa. Saudara, artinya Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menanggungnya. Maka itu mari saudara hari-hari ini, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan lemah. Mari kita tekun. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Dan percaya bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan jalan keluarnya. Kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya dan imani dalam Tuhan ada jalan keluar. Kadang-kadang seseorang sudah putus asa, tapi ternyata Tuhan ada jalan keluar. Ada seorang wanita, ya, dia baru di PHK dan dia sedih. Bagaimana dia mencukupi segala kebutuhannya. Lalu dia menangis di rumah ada keluarganya. Dia menangis di gereja. Dia malu dengan saudara-saudara seiman. Lalu ketika dia naik mobil, dia sudah tidak tahan rasanya mau menangis. Beban hidup yang sangat berat. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana dia harus punya uang untuk membayar sewa rumahnya, membayar cicilan mobilnya, dan sebagainya. Kemudian ketika dia lewat suatu tempat, dia melihat ada suatu rumah duka. Kalau di Malang ini ya seperti gotong royong itulah ya. Tidak pikir panjang dia belok masuk di rumah duka itu. Lalu dia melihat
ada beberapa orang sedang menunggu peti jenazah keluarganya yang meninggal dunia. Tanpa pikir panjang dia lalu bersimpuh di depan peti jenazah itu. Menangis sejadi-jadinya. Dia tumpahkan seluruh perasaannya. Mengapa engkau meninggal? Dia bilang begitu. Padahal dia menumpahkan kesedihannya. Nah, di situ duduk dua orang wanita, istri dari almarhum yang meninggal ini. Lalu istri yang tua berkata sama istri yang muda, "Dik, coba lihatlah, suami kita ini ternyata bajingan. Selain kita berdua, rupanya dia masih punya simpanan satu wanita lagi. Terus bagaimana ini?" "Begini Kak, ya, kakak kan kita sudah setuju rumah yang besar dan uang di bank itu milik kakak. Perusahaan-perusahaan milik saya. Lah ini bagaimana? Ini ada uang cash 10 miliar. Ya sudah, kita kasih wanita itu saja." Lalu dua wanita ini datang kepada wanita yang sedang menangis, "Sudah, jangan menangis. Suami kita sudah meninggal. Ini ada uang 10 miliar ya, cek sudah 10 miliar. Ini ada uang 10 miliar, kamu mau apa enggak?" Saudara. Ya, dia juga kaget juga. Tetapi kemudian dia berkata, "Mau." Langsung dikasih cek 10 miliar. Pulang sudah bawa duit, saudara. Loh, coba saudara. Rezeki kan tidak kemana-mana ya. Jadi kalau saudara mau perlu uang sebentar, saudara lewat di rumah duka lah, menangislah di depan peti jenazah ya. Siapa ada yang memberi berkat sama saudara. Nah saudara, haleluya. Mari kita melihat apa maksud Tuhan di balik semua pencobaan. Ulangan pasal 8 ayat 16. "Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya." Akhirnya Tuhan membawa umatnya ini kepada tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan air susu dan madu. Tapi mesti melewati padang belantara. Tidak ada minum, tidak ada makanan. Dan Tuhan memberi makan mana. Sehingga mereka sampai bosan. Berbeda di Mesir. Sekalipun mereka budak tapi masih bisa makan roti dengan mentega, dengan ham ya, dengan daging, dengan bawang putih, bawang merah, dan macam-macam makanan yang enak. Tapi tidak seperti biasanya, ini sekarang cuma makan mana. Haleluya. Mungkin saudara sebelum ini saudara bisa makan di restoran, makan di warung subuh, bisa minum Starbucks. Lah sekarang di rumah saja, ya. Haleluya. Tapi mari saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik pada akhirnya. Percayalah bahwa pada akhirnya pencobaan ini akan berlalu. Dan pada akhirnya pencobaan akan berganti dengan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, biarlah pencobaan itu yang menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Ibaratnya buah lewat pencobaan-pencobaan inilah, lewat pengalaman-pengalaman yang berat, ini yang membuat kita menjadi matang,
menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara, kalau buah itu belum matang, tidak enak dimakan. Tapi kalau buah itu sudah matang, buah apel, buah pepaya, pisang, kalau masih mentah, nggak ada sudah orang makan buah mentah. Tetapi kalau sudah matang, buah itu dapat dinikmati banyak orang. Kalau kita melewati pengalaman-pengalaman yang berat, justru kita mengalami kebaikan Tuhan. Secara rohani, kerohanian kita justru bertambah dewasa, bertambah berharap kepada Tuhan, bertambah beriman kepada Tuhan, makin berdoa. Saudara, tetap tekun dalam Tuhan, maka buah yang matang itu bisa dinikmati banyak orang. Kehidupan kita bukan hanya diberkati, tetapi diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya. Dan kita membaca di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintahnya dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari saudara kita belajar dari Ayub. Ayub yang mengalami satu pencobaan yang begitu berat. Pencobaan yang kita alami tidak ada seujungnya dari pencobaan yang dialami Ayub, saudara. Haleluya. Tetapi Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas yang sudah dimurnikan dengan api. Maka yang penting dalam keadaan seperti ini, mari kita seperti Ayub ini, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya atau firman Tuhan. Mari kita tetap taat kepada firman Tuhan. Jangan kita menyimpang kemana-mana. Kita jalani saja. Saudara, pencobaan ini sampai di mana? Seperti emas yang dibakar, yang dilebur dengan api. Maka kalau emas itu masih belum murni, kotoran-kotorannya itu akan timbul. Maka pelebur emas itu akan membersihkannya. Sudah murni belum? Pelebur emas itu akan bercermin di permukaan peleburan emas itu. Kalau wajahnya masih kabur, itu berarti belum murni. Dibakar lagi. Campuran dan kotorannya itu akan timbul keluar. Saudara, ibaratnya orang percaya yang terus dibakar. Maka akhirnya dia berkata, oh Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Aku menyerah. Saudara, ini baru bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup dalam penyerahan secara total kepada Tuhan. Kehendakmu yang terbaik dalam hidupku. Apapun itu, saudara. Ya. Maka ketika kotoran dibuang kembali berulang kali, akhirnya bersih, akhirnya murni emas ini. Yang tadi mula-mulanya emas ini, saudara, ya mungkin cuma 20 karat, bahkan 10 karat. Atau barangkali cuma sekarat. Ya. Tapi dimurnikan. Akhirnya murni 100%. Dan ketika pelebur emas itu bercermin, jelas kelihatan wajahnya. Saudara, kalau kita sudah dimurnikan dan
kita serahkan hidup kita diproses oleh Tuhan, akhirnya orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Nah, inilah saudara tujuannya ya, supaya kita disempurnakan, dimurnikan. Olehnya kiranya Tuhan tolong melewati masa-masa yang sulit, bukan makin menghancurkan hidup saudara dan saya, tapi hidup kita di-upgrade oleh Tuhan, kualitasnya menjadi semakin baik, semakin dimurnikan. Dan orang lain melihat Yesus dalam hidupmu, dalam hidup saya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Saudara, haleluya. Saya berdoa kiranya lewat pencobaan yang berat pada saat ini, haleluya, jangan menyerah, tetap tekun, semakin dimurnikan. Ya, dan ingat bahwa Tuhan akan berbuat baik kepada saudara dimanapun saudara berada pada akhirnya. Sekian firman Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, di mana saudara berada, sesudah kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita naikkan pujian, ujilah aku Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Murnikan kami Tuhan, kuatkan kami. Haleluya. Untuk kami terus bertekun Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu saat ini. Tuhan, tolong kami umat-Mu di dalam mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tidak akan selamanya Tuhan. Pencobaan pasti akan berakhir. Biarlah kami menghadapinya dengan hati yang
penuh sukacita karena kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Biarlah kami tetap bertekun, tidak kenal menyerah. Haleluya. Dan kami menjadi Kristen yang semakin dimurnikan, Kristen yang semakin dewasa, semakin matang. Hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan hidup kami semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di mana berada. Teguhkan jemaat-jemaat-Mu, iman mereka. Tuhan tidak kenal menyerah apapun terjadi. Di balik ini semua Tuhan akan menyatakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, memberkati umat-Mu semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan sampai jumpa pada hari Minggu, kita masih tetap di ibadah online. Tuhan memberkati segala persembahan saudara, persembahan sukarela, persepuluhan lewat rekening gereja dimanapun saudara berada. Menjadi doa kami, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai. Pesan saya, tetaplah tinggal di rumah. Saudara pilih mana? Tetap tinggal di rumah atau saudara akan tinggal di rumah sakit? Kalau sudah tidak mau tinggal di rumah, akhirnya tinggalkan dunia yang fana ini ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Terima kasih saudara ya. Mari kita berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, tiba saatnya terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di